Desakan kepada penegak hukum dan negara mengungkap secara cepat dan tuntas aksi teror yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan terus bergema di mana-mana. Juga muncul usulan agar Presiden membentuk tim khusus lintas sektor untuk mengakselerasi kerja kepolisian mengungkap teror terhadap lembaga anti rasuah ini. Bukan sekali dua kali, tapi sudah berulang kali anggota Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan teror. Namun pelaku maupun otak teror tak pernah terungkap. Insiden air keras yang dialami penyidik senior KPK Novel Baswedan pun dikhawatirkan akan bernasib serupa. Saat ini Presiden Joko Widodo sudah meminta Polri untuk segera menangkap pelaku penyiraman air keras. Itu tindakan brutal yang saya mengutuk keras dan saya perintahkan kepada Kapolri untuk dicari siapa. Jangan sampai orang-orang yang punya prinsip teguh seperti itu dilukai dengan cara-cara yang tidak beradab. Saya kira ini tidak boleh terulang hal-hal seperti ini. Namun melawan para penjahat yang mencoba mengintimidasi para penegak hukum dengan aksi teror tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kepolisian harus menggandeng berbagai pihak dan mendapatkan otoritas penuh Presiden untuk mengungkap tuntas aksi teror biadab ini. Maka tak heran jika muncul desakan agar dibentuk tim investigasi independen untuk mengungkap pelaku dan dalang teror itu. Mantan pimpinan KPK Bushro Mukodas meminta langkah serius dari Presiden Jokowi dalam mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Bushro meminta Presiden tidak lagi berbasa-basi untuk mengungkap kasus ini dengan segera membentuk tim khusus yang melibatkan unsur KPK. Tim lintas sektor baik dari penegak hukum ataupun kelompok masyarakat sipil diharapkan bisa menutupi keraguan masyarakat tentang peran kepolisian mengungkap aksi ini. Namun kepolisian tetap harus menjadi garda utama karena kepolisian memiliki instrumen penyelidik dan penyidik yang mampu menindaklanjuti hasil-hasil temuan TPF. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Berani mengungkap kecurangan atau tindakan korupsi, ada bahaya yang senantiasa mengintai. Penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan salah satu contohnya. Dengan serangkaian teror yang kerap diterima personil KPK, perlukah sebuah tim independen dibentuk untuk menangani teror-teror yang menimpa personil KPK, ataukah cukup dengan ditangani pihak kepolisian saja? Mengingat selama ini teror ke KPK tidak pernah benar-benar terungkap tuntas. Untuk menemani saya berdiskusi malam hari ini, saya sudah bersama dengan Maneger Nasution, Komisioner Komnas HAM. Selamat malam, Pak Maneger. Baik, terima kasih. Kemudian ada Ferry Amsari yang merupakan peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Padang yang tersambung dari luar studio. Pak Ferry, selamat malam. Malam, Mas Indra. Baik, saya akan mulai dari Pak Ferry terlebih dahulu. Pak Ferry, apa pendapat Anda ketika kemudian merunut ya beberapa kasus yang menimpa KPK, tidak hanya penyidiknya, tidak hanya pegawai yang lain, tapi pimpinan juga begitu. Bahkan kantor KPK-nya pun sempat digeruduk begitu kan. Kita tahu itu beberapa kali terjadi. Dan tidak pernah terungkap tuntas begitu masalah yang menimpa KPK ini. Nah, sekarang muncul desakan agar dibentuk tim independen atau tim investigasi independen di luar tim yang dibentuk oleh kepolisian. Menurut Anda perlukah itu? Saya pikir perlu ya, karena kalau kita amati peristiwa Novel ini berkaitan dengan banyak kasus besar. Bahkan juga berkaitan dengan konflik internal ketika Novel terpaksa di SP2 oleh pimpinan karena kritik Novel akan ada banyak sekali masuk anggota kepolisian ya di KPK. Novel menolak keras masuknya anggota kepolisian itu di tubuh KPK. Nah, artinya bisa saja penyidik banyak kasus berkaitan dengan peristiwa Novel saat ini, termasuk juga upaya Novel menolak masuknya unsur kepolisian di tubuh KPK. Jadi menurut saya tidak tepat hanya menyerahkan proses penyelidikan kasus ini hanya kepada kepolisian, tetapi juga harus dibentuk tim yang lebih independen, yang memberikan pengaruh yang sangat kuat kepada publik dan kepada institusi-institusi yang ada, sehingga mereka bisa
melakukan penyelidikan agar kemudian bisa ditemukan fakta-fakta siapa saja yang terlibat dalam upaya penganiayaan Novel Baswedan itu. Tapi apakah ini kemudian tidak disebut berprasangka kepada kepolisian akhirnya bahwa yang menimpa Novel ini sudah kalau dengan cara seperti itu berarti dugaan kuatnya adalah terkait penolakan Novel agar tidak mengambil lagi penyidik-penyidik dari kepolisian begitu. Ini apakah arahnya jadinya prasangka? Tidak hanya kepada kepolisian, tentu terhadap banyak perkara yang melibatkan Novel. Baik. Jadi kasus SP2 Novel yang berkaitan dengan kepolisian, kasus kemudian IKTP, kasus yang terbaru soal daging di Mahkamah Konstitusi, dan banyak sekali kasus yang sedang ditangani oleh Novel. Bisa saja mereka memanfaatkan polemik yang ada di seputaran Novel untuk kemudian membuat penyelidik ragu siapa sesungguhnya pelaku. Tetapi karena ada kaitan dengan beberapa institusi tertentu termasuk kepolisian, bijak sekali kalau kemudian Presiden memilih membentuk tim independen yang berisi orang-orang yang bisa dipercaya integritasnya dan memiliki posisi tawar yang luar biasa agar kemudian apa yang mereka ungkapkan ke publik melalui proses penyelidikan mereka dapat dihormati oleh semua pihak termasuk Presiden dan bawahannya. Dari Komnas HAM sendiri merasa perlu tidak membuat tim investigasi independen? Tadi di mobil Sinta kemudian membuat polling. Setujukah Anda Presiden membentuk semacam tim gabungan? 77, sekian persen pendengar Sinta itu setuju. Artinya apa? Sebetulnya ini kesempatan Presiden untuk mencoba sembari juga menguatkan teman-teman kepolisian, tapi juga Presiden kan butuh informasi yang akuntabel. Maka salah satu cara seperti juga dilakukan oleh Presiden sebelumnya misalnya, saya kira apa yang dipilih oleh SBY misalnya, saya kira bagus. Misalnya dulu pernah membentuk tim 8 tim gabungan begitu. Itu artinya apa? Tentu ada teman-teman kepolisian ada di situ, masyarakat sipil ada di situ. Nah, ini dibutuhkan. Tapi itu kan dibentuk saat itu jelas ketika ada kisruh perang dingin begitu ya, ketegangan antara Polri dan KPK. Jadi jelas objeknya siapa yang sedang berhadapan. Kalau ini kan ketika mau mengungkap siapakah yang sedang meneror Novel, sampai nanti juga akan berbicara tentang bagaimana teror-teror yang lain terhadap pegawai KPK ataupun pimpinan KPK atau pada institusi KPK itu sendiri begitu kan. Nah, ketika dibentuk ini, apakah tidak mencederai rasa percaya terhadap kepolisian juga? Salah satu logika publik sebetulnya sekarang agak sulit dibantah bahwa Mas Novel misalnya itu kemudian dia berdiri sendiri dari tugas yang dia lakukan. Jadi artinya apa yang menimpa Novel tidak terpisahkan dari kerjanya maksudnya. Itu logika publiknya nggak bisa kita bantah itu. Dia tidak mungkin berdiri sendiri. Dia ada kaitan dengan beban tupoksi kasus yang dia tangani. Nah, kalau logika itu kemudian yang harus dilakukan oleh karena begini, prinsip HAM yang paling mendasar itu kan negara kemudian hadir, memberikan jaminan bahwa tidak akan ada pengulangan peristiwa yang sama. Ternyata berulang-ulang. Ternyata kita kemudian sudah ketemu dengan Mas Novel, ketemu dengan keluarga. Ini sudah yang kelima kali. Sudah 5 kali. Itu artinya apa? Negara kemudian abai atau tidak hadir untuk memberikan jaminan rasa aman buat warga negaranya. Ini hak konstitusional. Nah, dengan demikian sebetulnya ada alasan kuat. Loh, ini ada orang sudah berulang-ulang loh mengalami hal yang sama. Tapi kemudian negara tentu ya itu lembaga kepolisian ya, kepolisian negara. Ternyata kan tidak bisa memberikan, apalagi Mas Novel itu yang sebelum-sebelumnya juga ditangani kepolisian ternyata juga tidak pernah terungkap toh. Tidak pernah terungkap. Yang misalnya kita juga Mas Novel juga cerita sebelumnya beberapa bulan yang lalu juga ditabrak. Kemudian 1 pekan sebelumnya
Ya intinya ada beberapa rangkaian ada peristiwa beberapa lah ya. peristiwa. Nah, dalam prinsip HAM itu kan negara sebetulnya itu harus memberikan garansi bahwa peristiwa yang mengganggu hak asasi warga negara itu dipastikan tidak terulang di masa yang akan datang gitu. Nah, dengan demikian karena sudah berulang-ulang, maka Presiden sebagai pemimpin tertinggi dalam sistem presidensial kita sebetulnya saya kira tepat kalau kemudian mengambil tanggung jawab dengan membentuk tim gabungan teman-teman kepolisian diperkuat oleh teman-teman masyarakat sipil. Itu kemudian nanti hasilnya tentu akan disampaikan ke Presiden. Nah, saya kira itu jauh lebih kredibel. Disembari kita juga menunggu apa yang dilakukan kepolisian. Ya. Baik, sebenarnya itu juga beberapa kali terjadi kepada pegawai KPK yang lain. Kalau tidak salah sempat ada 4 atau 5 pegawai KPK yang sempat diteror, juga melapor ke Komnas HAM tentang hal ini sebenarnya. Tahun 2015 lalu. Apa hasilnya, Pak? Kok nggak kedengeran juga begitu? Dulu terakhir yang agak mendasar ketika kemudian Mas Bambang ditangkap oleh teman-teman kepolisian. Itu kita tangani langsung ya. Sebetulnya yang ingin kita pastikan itu tanpa ingin mencampuri kewenangan kepolisian, tetapi Mas Bambang dulu misalnya itu kita menilai memeriksa proses apakah prosedur ketika menangkap orang itu sesuai dengan Perkap 8 misalnya. Perkap 8 itu sebetulnya sebuah SOP yang kita periksa. Asal itu sebetulnya dilakukan sesuai dengan Perkap 8 itu, maka semua proses yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian sebetulnya sesuai dengan perspektif HAM. Nah, itu yang kita nilai. Nah, ada cacat proses, misalnya datang malam-malam, ini sampai begini loh. Ini sampai ke ruang privat orang sekarang. Privat orang. Nah, sampai menunjuk diintai di dalam rumahnya. Diintai dan Mas Nobel itu kita ketemu di rumah sakit sudah sepekan sebelum peristiwa itu. Beliau sempat moto. Dan itu dikirim juga ke beberapa, termasuk ke teman-teman kepolisian. Bahwa jadi sebetulnya tanda-tandanya sudah ada. Baik, kita akan lanjutkan lagi nanti kalau memang diusulkan atau disetujui bentuk tim independen atau tim gabungan atau apapun lah namanya, komposisinya akan seperti apa? Karena intinya pada akhirnya nanti yang punya kewenangan mengeksekusi atau bisa melakukan tindakan adalah tentu saja dari kepolisian. Kita akan mengulasnya lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Ya, Pak Ferry, jadi kalau memang itu nanti akan dibentuk tim gabungan ataupun mungkin tim investigasi independen, ada beragam ya. Kalau yang diusulkan oleh masyarakat sipil anti korupsi yang menggelar konferensi pers bersama dengan para mantan pimpinan KPK yang lain, Pak Busro dan juga Pak Bambang Wijoyanto, begitu mengusulkan membentuk tim investigasi independen. Kira-kira komposisinya akan terdiri dari siapa saja begitu? Nanti jangan-jangan ujung-ujungnya orang-orang tertentu juga yang sebenarnya juga bisa dikaitkan atau dicurigai begitu terafiliasi dengan kelompok-kelompok lain yang dicurigai bisa mungkin terlibat dengan sebuah kasus. Agar tidak masuk angin lah intinya bagaimana? Saya pikir sederhana ya. Komposisi akan terdiri dari KPK, masyarakat sipil, dan kemudian kalangan akademisi. Jadi 3 unsur itu sudah cukup. Nanti Presiden yang membentuk, lalu hasil laporan itu akan diserahkan tim investigasi independen kepada Presiden untuk ditindaklanjuti oleh bawahan Presiden, yaitu kepolisian. Karena kan Presiden sebagai pimpinan tertinggi dalam bidang keamanan, sehingga apa saja hasil investigasi tim independen harus wajib ditindaklanjuti oleh kepolisian sebagai atasan yang memerintahkan. Jadi komposisinya sangat sederhana. Saya pikir sejauh Presiden berniat ya, lalu kemudian segera membentuk tim investigasi ini dengan terlebih dahulu menerima masukan dari KPK, sehingga kemudian ada semacam pandangan tersendiri bagi Presiden bahwa beberapa unsur dari KPK dan masyarakat sipil dan akademisi bisa ditampung Presiden sebagai komposisi yang pas untuk tim investigasi independen.
Iya, gambaran mekanisme kerjanya akan seperti apa? Mereka ini kan kalau terdiri dari misalnya ada masyarakat sipil, kemudian juga mungkin teman-teman LSM dan lain sebagainya atau pegiat anti korupsi yang tergabung di sana misalnya. Seperti apa kewenangan KPK pimpinan, misalnya ada KPK di situ pun kewenangannya akan berbeda dalam menelisik tindakan yang katakanlah sejauh ini masih tindakan kriminal begitu. Saya pikir unsur KPK kan ada kejaksaan, ada juga kepolisian yang bisa dipercaya ya di dalam KPK, yang bisa bertindak kemudian lebih netral. Lalu akademisi yang kemudian bisa mengolah informasi tertentu, lalu mereka bisa mendekati unsur-unsur yang ada di institusi-institusi tertentu ya, untuk kemudian bisa mengungkapkan fakta. Kerja mereka itu kan diberi kewenangan oleh Presiden melalui semacam produk hukum tertentu, misalnya Kepres ya. Lalu mereka diberikan kewenangan untuk dapat kemudian memperoleh informasi dari institusi manapun di bawah kewenangan Presiden, agar kemudian informasi itu tidak ditutupi kepada mereka. Jadi mereka punya ruang yang luas lah untuk kemudian mendapatkan informasi dan data yang diperlukan. Baik, saya kembali ke Pak Manegir. Pak Manegir, jadi ketika Anda mendatangi Pak Novel, ini mungkin menarik karena Anda mendatangi langsung, bertemu, sempat berbincang begitu ya. Apa sih yang fakta yang menarik yang Anda temukan dari cerita dari Novel Baswedan ini? Ketika sebelum terjadi penyerangan itu, di subuh saat itu. Kita alhamdulillah bisa bertemu, menjenguk beliau di rumah sakit di Menteng ya. Pertama yang kita tanyakan sebetulnya, sudah ada tanda-tandanya tidak ketika mau diserang? Beliau menyampaikan bahwa sebetulnya 1 pekan sebelum peristiwa ini, ada peristiwa-peristiwa yang tidak biasa. Di sekitar rumah beliau itu sering didatangi orang, dan karena dia ini kan perwira menengah, yang punya insting yang juga ya penyidik memadai, lah, karena memang ya. penyidik kan. Ya. Kemudian dia sempat difoto. Orang-orang yang itu, orang seliwar-seliwar itu difoto. Karena dia merasa diikuti dan kemudian rumahnya selalu diintai begitu, dia sempat foto dan sampaikan juga ke beberapa kalangan termasuk ke teman-teman kepolisian. Nah, lalu maaf Pak, saya potong. Jadi Pak Novel Baswedan sempat bercerita bahwa selama sepekan sebelum terjadi penyerangan, rumahnya selalu diintai dan memfoto hal-hal yang memoto justru Mas Novel. Jadi instingnya. Memfoto hal-hal yang dinilai janggal oleh Novel, begitu ya. Itu orang-orang yang berseliweran di situ maksudnya. Ya. Lalu apa yang dilakukan Pak Novel setelah itu? Lalu disampaikan juga ke teman-teman kepolisian. Foto-foto itu disampaikan ke kepolisian. Ya, kemudian kalau tidak salah, Kapolda justru menelpon Mas Novel. Apakah dibutuhkan pengawalan apa tidak? Sebetulnya siapa yang mengatakan itu? Ini Kapoldanya nelpon. Kapolda Metro Jaya nelpon. Ketika menerima foto-foto kiriman dari Pak Novel, ya, sempat menelpon untuk menawarkan bantuan pengawalan. Oke, itu seminggu sebelum terjadi ya. Dan Mas Novel itu kan kejadian seperti ini kan bukan yang pertama. Bagi teman-teman aktivis anti korupsi, ini sudah terbiasa. Di Komnas saja kita menerima pengaduan banyak sekali, kasus Madura, Tama, ICW, kemudian Medan itu bagi mereka ini biasa, teror begitu itu. Nah, maka kemudian Mas Novel justru memandang tidak penting untuk pengawalan seperti, karena itu sudah terbiasa. Jadi sebetulnya insting beliau sudah. Jadi peristiwa ini sebetulnya sulit kita sebut peristiwa biasa. Jadi artinya ketika polisi itu sudah pernah menerima laporan dari Novel Baswedan, bahkan sepekan sebelum terjadi penyerangan, dan sempat menawarkan bantuan pengawalan, harusnya sekarang lebih mudah dong menangkapnya. Maksudnya seperti itu? Mengungkap siapakah aktor di balik ini? Sebetulnya begini, kita meyakini polisi kita hebat loh Mas. Apa kasus negeri ini yang nggak bisa diungkap kalau mau? Ya misalnya contoh terorisme dengan cepat. Terorisme, kemudian dulu ingat misalnya kasus Rian Mas. Kepalanya di Jawa Tengah, kakinya ada di Jawa Timur, itu kemudian bisa ditemukan. Jadi kasus apapun sebetulnya bisa Nah ini relatif sederhana sebetulnya. CCTV ada.
Kemudian orang yang Mas Novel walaupun tidak bisa mengidentifikasi karena wajah orangnya ya, naik motor yang berdua itu, sebetulnya tidak serumit menangani terorisme. Dengan demikian sebetulnya kalau kepolisian mau, ini dengan cepat bisa diungkap. Harusnya dengan cepat. Artinya Harusnya Anda dengan menduga ini ada tokoh besar di balik ini? Dua alasan tadi ya. Satu, ini sudah berulang-ulang. Nah yang kedua, ini kita meyakini patut diduga ini tidak bisa kita sebut sebagai peristiwa biasa. Oke, itu pertama deh. Maksudnya peristiwa biasa bukan kriminal biasa. Kriminal biasa. Tidak bisa disebut kriminal biasa. Baik. Karena tidak kriminal biasa, karena berkaitan dengan tidak bisa dilepaskan Mas Novel itu sebagai penyidik senior dan menangani kasus-kasus besar. Oke, ya. Maka karena tidak kasus biasa, maka kemudian pendekatan juga mesti tidak biasa. Oke. Nah, apa yang tidak biasa? Maka sikap presiden sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Mas Ferry tadi, sebetulnya juga mestinya tidak biasa. Tidak biasa itu caranya bukan hanya mengutuk, tetapi juga dengan menggunakan otoritas untuk seperti dulu misalnya. Yang Anda lihat sekarang sepertinya presiden cuma hanya mengutuk ya? Mengutuk, sebetulnya kalau beliau menggunakan kewenangannya misalnya, kasih target seperti target bentuk sekian. tim kasih target, lalu kemudian beliau mengambil keputusan. Nah, ini yang sebetulnya bisa diambil. Itu artinya presiden tidak menganggap ini peristiwa biasa. Kalau cuma mengutuk, itu artinya ini peristiwa biasa. Gitu. Kalau hanya mengutuk itu bahwa peristiwa biasa begitu ya. Baik, Pak Ferry terakhir, kalau misalnya kemudian dugaan banyak orang, termasuk tadi Anda sempat menyinggung ketika disebutkan soal SP2 terhadap Novel yang menolak adanya penyidik dari kepolisian lagi, KPK mengangkat penyidik sendiri, kan artinya ini terkait dengan kepolisian. Kalau kemudian nanti tim independen itu menemukan fakta yang seperti itu, dan kemudian polisi harus mengeksekusi temuan dari tim independen tadi, maka akan apa jadinya? Akan selanjutnya nanti seperti apa jadinya? Karena kalau begitu kan akan menjadi seperti cicak buaya lagi begitu, yang pernah terjadi di Republik ini. Mas Indra, yang perlu kita catat bahwa peristiwa yang berkaitan Novel Baswedan dan konflik dengan kepolisian itu tidak hanya dalam beberapa peristiwa, tapi dalam banyak peristiwa. Ya. Saya melihat misalnya dalam kasus kriminalisasi, lalu kemudian kasus Joko Susilo, lalu kemudian ada cicak buaya dengan banyak jilid itu, semua melibatkan Mas Novel. Terutama terakhir kali kita lihat kasus yang sangat memakan waktu, itu ketika Mas Novel diupayakan dikriminalisasi dengan berbagai cara, dan itu melibatkan unsur-unsur kepolisian. Kita tidak ingin menuduh ada unsur kepolisian di balik ini, tetapi bisa saja dipahami akan sangat fair apabila kemudian polisi menjaga jarak sebagai tim investigasi independen. Namun demikian, ketika hasil ini terungkap, kalau seandainya ditemukan fakta bahwa ada keterlibatan kepolisian, maka presiden sebagai atasan kepolisian dapat memerintahkan pimpinan kepolisian untuk kemudian menjalankan hasil investigasi itu sebagai bukti permulaan untuk melakukan penyelidikan. Bahkan presiden bisa kemudian secara tegas untuk menghukum langsung secara administrasi kepada polisi-polisi yang seandainya terlibat dalam kasus penganiayaan Novel Baswedan. Jadi mesti ada langkah nyata. Saya setuju dengan Pak Mager bahwa memang presiden tidak hanya sekedar mengutuk, sikap presiden itu harus tergambar dari pilihan presiden untuk mengungkapkan siapa sesungguhnya di balik perkara ini, siapa intelektual dadernya. Bisa saja pelaku penyiraman hanya adalah bawahan kecil, tapi otak inti pelakunya harus ditemukan. Dan itu bisa dimulai dari dua pelaku yang menyiram Mas Novel. Jadi mesti tegas presiden dengan menunjuk tim khusus yang independen yang diisi orang-orang baik di negeri ini. Baik. Terima kasih Pak Ferry Amsari dan juga Pak Maneger Nasution. Kita berharap memang semua ini nanti didengar oleh Presiden juga, desakan untuk segera membentuk tim independen ini, dan seperti yang dikatakan Pak Busyar Mukodas agar pemerintah segera berhenti untuk berbasa-basi terkait dengan hal ini. Terima kasih
Pak Ferry sekali lagi terima kasih Pak Manegir. Selamat malam.